Nah, teman-teman, etnoscience yang terdapat dalam pengolahan dadieh yaitu etnokimia dan etnobiologi. Etnokimia. Yang pertama, proses fermentasi. Fermentasi pada dadieh terjadi karena aktivitas mikroorganisme alami seperti Lactobacillus sp dan Streptococcus sp dalam susu kerbau. Nah, mikroorganisme ini mengubah laktosa gula susu menjadi asam laktat melalui proses glikolisis dan fermentasi asam laktat. Hasil dari proses ini menurunkan pH susu yang membuatnya lebih asam, yang mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen. Inilah yang membuat dadieh aman untuk dikonsumsi bahkan tanpa tambahan bahan pengawet. Fermentasi dadieh tidak melibatkan penambahan kultur bakteri seperti yogurt modern. Sebaliknya, proses ini bergantung pada mikroorganisme yang ada secara alami di lingkungan sekitar, menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi lokal, pengetahuan tentang waktu dan suhu. Fermentasi juga merupakan bagian dari etnoscience yang mendasari pembuatan dadieh. Yang kedua, peran wadah bambu dalam reaksi kimia. Nah, penggunaan bambu sebagai wadah fermentasi juga memengaruhi proses kimia. Wadah bambu mengandung senyawa antimikroba alami seperti polifenol dan tanin yang membantu menjaga fermentasi tetap sehat tanpa kontaminasi. Kemudian memberikan aroma dan rasa khas melalui pelepasan senyawa volatil organik dari dinding bambu ke dalam dadieh. Nah, reaksi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau memahami secara tradisional bahwa material alami seperti bambu dapat memperkaya rasa sekaligus menjaga kualitas produk. Yang ketiga, manfaat kesehatan. Nah, dadieh kaya akan bakteri baik atau probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi dadieh dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti infeksi usus dan meningkatkan sistem imun. Pengetahuan ini memperlihatkan integrasi antara praktik tradisional dan sains modern. Selanjutnya, yang kedua, etnobiologi. Nah, masyarakat Minangkabau memiliki susu kerbau karena kandungan lemak dan protein yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi, yang memberikan tekstur dan rasa yang khas pada dadieh. Nah, bambu sebagai wadah fermentasi bukan hanya tradisi, tetapi juga berkaitan dengan sifat antibakteri alami bambu yang mendukung proses fermentasi. Fermentasi dadieh bergantung pada mikroorganisme alami seperti bakteri asam laktat, Lactobacillus dan Streptococcus yang secara alami ada dalam susu kerbau dan lingkungan sekitarnya. Ragi alami yang di beberapa fermentasi juga melibatkan ragi yang memperkaya rasa dan tekstur dadieh. Nah, masyarakat Minangkabau meski tidak mengenal mikroorganisme secara ilmiah, telah memanfaatkan mereka secara tradisional untuk menghasilkan makanan bergizi. Hubungan ini menunjukkan bentuk simbiosis manusia dengan mikroorganisme. Pertama, susu kerbau diperah yang diawali dengan induk kerbau menyusui anaknya terlebih dahulu. Jika susu kerbau yang diperah sudah cukup, tuangkan susu kerbau ke botol yang tertutup. Dan siapkan bambu yang telah dipotong sebagai wadah penyimpanan dadieh.
Masukkan 1 sendok dadiah yang telah beku sebelumnya ke dalam wadah. Kemudian tuangkan susu kerbau yang segar diselingi dengan tahap penyaringan. Kemudian aduk hingga rata. Tuangkan dadiah yang masih setengah jadi ke dalam wadah bambu. Tutup permukaan bambu dengan rapat. Nah, di sini kita menggunakan plastik sebagai penutupnya. Diamkan dadiah selama 1-2 hari untuk tahap pembekuan.